kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang galau, yang belum dapat jodoh semoga segera dapat jodoh ya. Tetap semangat. Oke, kali ini aku mau ngasih satu tips untuk menghadapi rasa malas atau rasa mager ya, malas gerak kayak gitu. Teman-teman, kita ini kan manusia ya. Ada masanya kita futur iman, futur semangat. Ada kalanya kita mager, malas gerak dan malas mikir gitu. Jadi di saat itu kita jangan terpaku dan hanya melamun di tempat gitu. Ayolah bangkit. Jadi ada satu pengalaman yang saya punya. Jadi kala itu, kalau kalian nonton video saya yang pertama, kedua, yang awal-awal, kalian pasti tahu cerita perjalanan saya benar-benar dari nol. Jadi untuk kalian yang menghadapi hidup benar-benar dari nol, maka bersemangatlah dan beruntunglah karena dimana ada ujian semakin berat untuk kamu, di situ berarti ada jalan yang diberikan Allah jika kita mampu melewatinya gitu. Jadi teman-teman, hidup aku benar-benar ditata dari nol banget. Ditata dari nol itu kenapa? Karena ketika itu aku hidup sendiri, merantau, terus aku juga kehilangan keluarga. Jadi aku dari nol banget. Aku mengambil keputusan untuk masuk Islam itu bukan hal yang mudah. Jadi aku memulai itu melangkah dari nol, benar-benar dari nol. Jadi aku tidak punya siapa-siapa gitu. Aku merantau, terus aku lontang-lantung di depan rumah orang, bahkan dikira orang gila. Kalau haus aku minum di masjid karena semua emang uang aku tidak punya, karena aku nekat untuk pergi karena ingin berganti keyakinan kayak gitu. Jadi nggak punya apa-apa teman-teman, makan sering tidak makan. Kalau sering itu biasa ya, banyak nggak makan gitu di bulan pertama sampai di Bogor ini. Jadi tapi di dalam benak saya, daripada saya terus minta gitu, maksudnya saya tidak mau tangan di bawah, saya lebih berusaha bertahan bagaimana caranya supaya saya bisa tetap hidup di perantauan ini, tetap bisa berjuang, dan saya pengen menata hidup saya dari bawah. Setidaknya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak jadi gembel gitu. Ketika itu saya berjuang dari nol, saya jual gorengan teman-teman, saya kemana-mana jualan gorengan keliling, sehingga saya ngampus juga. Ketika di kampus saya juga sama, jualan gorengan keliling-keliling kayak gitu. Tapi setelah itu saya cari tahu bagaimana mengubah taraf hidup saya dari bawah. Bukan pengen di atas, tapi sebenarnya pengen lebih baik biar tidak seperti gembel gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita berusaha dan nggak pernah malu di saat kita berusaha, insya Allah ada jalan keluar untuk kamu menjadi sukses kayak gitu. Jadi ada banyak yang bertanya, enak ya sekarang Kak Wita udah punya ini, punya itu, udah bisa ini, bisa itu, punya karyawan banyak gitu. Tapi yang belum tahu ceritanya, ini tuh berawal dari kepedihan teman-teman. Ini tuh berawal dari nangis darah, dari jungkir balik segala macam lah ya gitu. Jadi tidak semudah yang sekarang orang lihat. Jadi aku mengawali hal ini tuh dari benar-benar dari nol. Aku tidak memelihara rasa malu karena aku tidak mencuri gitu. Masih kita malu kan ya, namanya jualan keliling-keliling, dicemooh orang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa punya toko sendiri, aku bisa punya karyawan gitu, aku bisa punya apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan bisa aku beli kayak gitu. Jadi sesuatu yang kamu punya saat ini bukan berarti diterima itu dengan begitu aja. Ada namanya proses hidup teman-teman. Jadi ayolah untuk kalian yang sekarang sedang galau, yang sedang bingung nih mau kemana, bingung nih mau ngapain gitu ya. Jadi gini teman-teman, dulu salah satu caraku supaya aku bisa bersyukur adalah, jadi aku udah pernah cerita di video sebelumnya. Jadi ketika itu masih ada stasiun Bogor itu belum sebagus yang sekarang. Jadi kalau dulu itu di dalam stasiun itu semua orang yang macam-macam ada, yang nggak punya kaki, yang nggak punya mata, yang nggak punya tangan, ada banyak di dalam itu macam-macam manusia gitu. Yang orang miskin, yang kurus, yang kelaparan, kurus kering, ada banyak di situ. Jadi ketika misalnya aku galau waktu itu, galaunya tuh gini, mungkin masih banyak yang lebih parah dari saya gitu ya. Mungkin saya hanya merasakan lapar berhari-hari atau hanya sebulan gitu kan, mengukir pertama kehidupan di perantauan ini. Tapi ketika
apa namanya, ketika aku masa di bawah, maksudnya aku tuh lagi down gitu ya, namanya kan manusia, kita butuh yang namanya charger. Makanya itu yang dinamakan, semakin kita banyak punya teman yang beriman, semakin kita banyak punya teman yang baik, insya Allah kita juga akan lebih baik gitu, kita juga akan lebih positif gitu. Jadi ketika saya down, saya pergi ke stasiun itu teman-teman, saya pergi masuk ke dalam kereta itu, saya melihat betapa banyaknya di dalam kereta gerbong itu orang-orang yang kesusahan, yang jualan segala macam untuk bertahan hidup gitu. Jadi ada kalanya kita perlu melihat ke bawah. Kenapa? Karena dengan kita melihat ke bawah, kita mengingat kembali masa-masa kita yang dahulu, sehingga kita akan nggak mau lagi balik ke masa itu gitu. Kita pengen naik ke masa depan. Jadi masa lalu itu kalau menurut saya jangan dibuang, karena kalau dibuang dilupakan juga jangan, karena dengan kita mengingat masa lalu kita akan semakin berpacu. Oke, aku bisa lebih baik lagi, oke, aku akan bisa lebih maju lagi gitu. Jadi ayolah, mau kapan lagi? Jangan dinanti-nantikan, lanjutkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin kerjakan, apa yang ingin kamu bangun sekarang gitu. Jadi jangan pernah berpangku tangan terus kelamaan gitu. Oke, jadi kayak gitu aja. Aku merasakan, aku tuh kenapa senang banget gitu ya ngomong kayak gini, karena aku pernah merasakan di titik nol teman-teman, di titik nol, bener-bener gak punya siapa-siapa gitu. Jadi kalau kalian tonton video aku yang pertama gitu, kalian pasti tahu awal cerita perjalanan teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di channel ini dan sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.